Sebetulnya yang dimaksud dental bridge itu apa, Dok? Jadi dental bridge itu merupakan salah satu gigi tiruan Hmm, yang permanen ya, ya. yang permanen untuk menggantikan gigi yang hilang. Bridge ini ada jenis-jenisnya nggak, Dok? Yang pertama itu ada traditional bridge. Nah, yang traditional bridge itu yang banyak sekali orang pakai ya, yang biasa-biasa dipakai. Jadi 2 gigi asli digunakan, mahkotanya dikikis, nanti dibikin sebagai penyangga. Halo Sobat Pandawa, kembali lagi dengan saya Aditya Nanda di podcast Tanya Dok. Di podcast ini kita akan membahas berbagai topik dan juga berbagai permasalahan mengenai estetika dan anti-aging, kesehatan gigi dan mulut, dan juga penyakit kulit dan kelamin. Dan episode ini kita akan membahas mengenai kesehatan gigi dan mulut. Yang tentunya secara spesifiknya kita akan membahas mengenai dental bridge. Dan tentunya saya tidak akan sendirian membahas dental bridge. Kita akan kupas tuntas apa itu dental bridge dan seperti apa. Tentunya saya akan ditemani oleh dokter kita, Dr. Ovila. Dok, kita lanjut lagi. Oke. Kali ini kita bahas mengenai dental bridge nih, Dok. Dan ingin saya tanyakan, sebetulnya yang dimaksud dental bridge itu apa, Dok? Jadi dental bridge itu merupakan salah satu gigi tiruan yang permanen ya, yang permanen untuk menggantikan gigi yang hilang gitu. Nah, sesuai dengan namanya dental bridge, bridge berarti jembatan. Jadi fungsinya itu adalah menjembatani ruang gigi yang kosong gitu akibat kehilangan gigi gitu. Jadi di dental bridge ini ada namanya gigi penyangga, yaitu gigi asli yang digunakan sebagai penyangga. Kemudian ada gigi palsunya buat di tengahnya gitu. Kalau dental bridge ini ada jenis-jenisnya nggak? Ada banyak macamnya. Yang pertama itu ada traditional bridge. Nah, yang traditional bridge itu yang banyak sekali orang pakai ya, yang biasa-biasa dipakai. Yaitu tadi, jadi 2 gigi asli digunakan, mahkotanya dikikis, nanti dibikin sebagai penyangga untuk gigi palsunya di tengah gitu. Jadi 2 gigi mahkota, gigi yang asli dipakai buat pegangan. Itu traditional bridge. Nah, kemudian ada namanya cantilever bridge. Cantilever bridge. Nah, itu biasanya menggunakan cuma 1 gigi sebelahnya gitu. Jadi pegangannya cuma 1 pakainya. Itu biasanya digunakan untuk gigi-gigi yang tekanan kunyahnya ringan. Jadi nggak terlalu kuat tekanan, jadi bisa pakai 1 gigi penyangga. Kemudian ada yang namanya lagi Maryland bridge. Nah, Maryland bridge ini kita tidak menggunakan mahkota gigi-gigi sebelah. Jadi kita justru cuma hanya menempelkan bagian belakangnya, ditempelkan ke belakang gigi asli gitu. Jadi tidak ada pengasahan pada gigi yang asli sebelah kiri kanannya gitu. Dan terakhir itu ada namanya dental implant bridge. Jadi gigi penyangganya itu dari implan gitu. Implan gitu ya. Sebetulnya, Dok, apa yang membuat banyak orang atau beberapa orang kemudian beralasan untuk mau pakai dental bridge? Apakah karena mungkin sudah faktor usia atau ada faktor lain, dan siapa aja sih, Dok, yang cocok untuk dental bridge gitu? Untuk dental bridge ini indikasinya semua usia ya. Sebenarnya yang mengalami kehilangan gigi itu bisa dipasangkan dental bridge. Namun ada kondisi-kondisi tertentu nih, ada prasyaratnya. Bagaimana ini dental bridge bisa dipasang pada gigi seseorang gitu, yaitu tergantung dengan kondisi gigi penyangganya gitu. Gigi asli di sebelah kiri kanan gigi yang hilang. Nah, gigi asli penyangga ini nanti harusnya dalam keadaan kondisi sehat dan kuat tulangnya gitu. Karena kan akan dijadikan tumpuan ya. Pegangan buat gigi palsunya nanti. Jadi selagi kondisi gigi penyangganya bagus, bisa diindikasikan untuk bridge gitu. Selain itu juga bridge itu sendiri kan cekat ya, udah permanen, jadi nggak perlu lepas pasang. Biasanya yang muda-muda tuh suka yang cekat, ya kan? Kalau misalnya yang lepas pasang kan agak ribet. Berarti dental bridge hanya untuk orang tua itu terbantahkan ya? Enggak, anak-anak muda juga bisa juga, tergantung tadi kondisinya. Tergantung kondisinya. Ada pemeriksaan khusus nggak tuh sebelum kita pasang? Jadi sebelum pemasangan bridge ya, saya konsultasi dulu, terus kita lakukan pengecekan pemeriksaan klinis. Selanjutnya ada foto ronsen dulu buat melihat ketinggian tulang dari gigi yang
sebelahnya tadi, gigi asli penyangganya tadi gitu. Kalau sudah memungkinkan dari sana, ya udah baru dilakukan prosedur dental bridge. Prosesnya gimana dok? Lama nggak dari awal konsultasi, kemudian ditindak, kemudian selesai? Secara keseluruhan sih biasanya 2-3 kali tahap pertemuan ya. Tahap yang pertama ketika kita sudah melakukan pemeriksaan, kita sudah melakukan analisa, bisa dilakukan preparasi langsung, pengikisan pada gigi penyangganya. Nanti dicetak, kemudian cetakan dikirim ke lab untuk dijadikan dental bridge di lab. Nah, untuk sementara itu gigi akan dibuatkan mahkota gigi tiruan sementara, dental bridge sementara untuk pasien pulang gitu. Jadi sekitar 2-3 kali pertemuan lah. Nah, kan tadi sudah dijelaskan tuh dok prosesnya, kemudian ada 2-3 kali pertemuan. Nah, setelah si dental bridge itu sudah terpasang di mulut gitu ya, orang yang pasien lah anggapannya, ada perawatan khusus tidak? Intinya sih menjaga kebersihan mulut ya. Jadi karena dental bridge ini cekat, permanen di mulut, jadi harus sebisa mungkin maksimalkan kebersihannya gitu. Jadi dental bridge ini kan ada bagian pontik namanya yang gigi palsu pengganti gigi yang hilang. Nah di sana akan mungkin agak sering terjadi penumpukan makanan, sisa-sisa makanan atau plak. Nah di bagian situ harus sering-sering dibersihkan. Gunakan sikat gigi yang halus untuk bagian dental bridge-nya, kemudian gunakan dental floss juga ya, benang gigi. Ya itu sih intinya menjaga kebersihan gigi. Barangkali dari pasti sobat Pandawa di luar sana ada yang sedang mempertimbangkan ya dok, pengen pakai dental bridge nih, mungkin karena faktor usia, mungkin karena tadi yang sudah disebutkan oleh dokter. Ada tips atau pesan barangkali? Untuk dental bridge sebenarnya merupakan alternatif gigi tiruan cekat yang direkomendasikan sih. Jadi untuk mengembalikan fungsinya juga bagus, untuk mengembalikan penampilan juga oke untuk dental bridge. Jadi buat teman-teman yang masih ragu nih, silakan konsultasi ke dokter gigi, nanti kita lakukan pengecekan. Jika memang sudah oke untuk dental bridge, maka lakukan prosedur. Konsultasinya di mana dok? Di klinik utama Pandawa dong. Itu masuk. Oke, cukup dok? Cukup. Oke. Karena penjelasan sudah jelas banget tadi dari dokter kita mengenai dental bridge, jadi buat teman-teman yang ingin coba pasang atau sedang mempertimbangkan nih, karena mungkin ada beberapa faktor yang mengharuskan memakai dental bridge, jangan ragu-ragu, langsung konsultasi hanya di klinik utama Pandawa. Dan supaya tidak ketinggalan informasi dan tetap stay tune terus di podcast Tanya Dok, tentunya jangan lupa subscribe, jangan lupa like, comment, dan share supaya podcast Tanya Dok semakin booming lagi, semakin oke lagi, dan juga YouTube Klinik Utama Pandawa semakin oke lagi. Mungkin cukup sekian episode kali ini. Terima kasih sudah menonton, dan juga barangkali ingin konsultasi atau ingin tanya-tanya seputar kesehatan gigi dan mulut atau berbagai treatment lainnya atau berbagai pelayanan spesialis lainnya, bisa di kolom komentar. Nanti dokter kita yang akan langsung jawab. Terima kasih, saya Aditya Ananda. Saya Dr. Gigi Ovila. Jumpa lagi di episode selanjutnya. See you to this episode. Bye-bye.